Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah fala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Istiqomah, santri Pondok Pesantren An-Nur Putri. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sholat tahajud. Bagaimana? Bukankah itu sebuah kebiasaan para santri atau mungkin kebiasaan semua umat muslim yang memang bersungguh-sungguh menghidupi malam atau memang sudah menjadi kebiasaan? Terus sholat tahajud itu memang punya fadilah apa? Banyak yang berpendapat bahwa sholat tahajud fadilahnya ini. Tapi kalau diperhatikan, mungkin orang itu greget kalau dipancing dulu dengan fadilah duniawi. Nah, di sini kita akan membahas suatu fadilah dari sholat tahajud menurut riwayat dari Umar bin Khattab. Baiklah, riwayat dari sahabat Umar bin Khattab yaitu terkait sholat tahajud. Umar bin Khattab meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat malam dan dia memperbagus sholatnya, maka Allah akan memuliakannya dengan 9 perkara baik, 5 perkara dunia, 4 perkara akhirat. 5 perkara dunia apa saja? Pertama, dijaga oleh Allah dari berbagai bencana. Nah, apalagi di masa sekarang yang masih dengan status pandemi belum berakhir, masih harus social distancing, harus dengan protokol kesehatan, dan ini itu demi kebaikan untuk mengatasi pandemi, termasuk salah satunya dengan cara sholat tahajud. Dijaga oleh Allah dari segala bencana, termasuk dari COVID, dari berbagai bencana. Kemarin barusan ada kebakaran kilang minyak Pertamina dan macam bencana. Maka dari itu termasuk kita menjaga diri dengan melakukan sholat tahajud. Yang kedua, bekas ketaatan tampak di wajahnya. Kata orang-orang yang bisa melihat sih ya, orang yang biasa sholat tahajud sama yang enggak itu kelihatan. Ya mungkin orang yang sering sholat tahajud memang kelihatan lebih berseri, ceria atau bagaimana, tapi memang pasti ada perbedaan. Karena Allah telah meletakkan bekas ketaatannya di wajahnya. Ini termasuk sebab kenapa kok ulama-ulama kalau kita memandang rasa teduh, rasa kayak wah senangnya bisa melihat beliau, melihat kayak adem menyenangkan. Ya termasuk ini bukti dari fadilah sholat tahajud. Yang ketiga, disukai oleh para hambanya Allah. Disukai oleh semua para hambanya Allah. Hambanya Allah siapa? Ya semua makhluk. Manusia, jin, semua makhluk itu hambanya Allah semua. Mereka semua yang harusnya bertasbih kepada Allah, bersujud kepada Allah. Semua hambanya Allah. Bayangkan, kalau kita selalu sholat tahajud, insya Allah hati, pikiran akan ditunjukkan pada kebenaran, wajah kita diberi bekas ketaatan, orang-orang bakal senang sama kita, suka ya karena itu hadiah dari Allah. Insya Allah seperti itu. Terus yang keempat, lisannya mampu mengucapkan kata-kata yang mengandung hikmah. Nggak kebanyakan ngomong kasar, ngomong nggak sopan, nggak kebanyakan menggunjing, pokoknya nggak nyebar hoax, nggak pakai buat hal-hal yang negatif. Termasuk fadilah dari tahajud. Yang terakhir, perkara dunia yaitu dijadikan orang yang bijaksana. Tips buat kita semua ya, kalau mungkin jadi pemimpin atau jadi orang yang punya peran dimanapun itu, ya semoga ya sholat tahajud itu termasuk jadi tips kita untuk bisa menjadi orang bijaksana. Ya niatnya tetap semua diserahkan kepada Allah, tapi dengan mengetahui fadilahnya harus ada keyakinan, siapa tahu benar-benar Allah berikan kepada kita. Kemudian 4 perkara akhirat. Yang pertama, dibangkitkan dari kubur dengan wajah berseri. Di dunia sudah dikasih wajah berseri, bekas ketaatannya terlihat. Terus di akhirat nanti ketika dibangunkan dari kubur, wajahnya juga berseri. Terus yang kedua, diringankan hisabnya. Ya hisab semua kita semua tahu hisab itu apa. Perhitungan amal. Nggak ada yang bisa tahu amal kita itu udah diterima apa belum. Amal kita yang baik itu yang mana aja, nggak ada yang bisa tahu. Amal kita yang membuat Allah memberikan rahmat kepada kita nggak tahu. Yang ternyata kita punya amal yang bahkan malah membuat Allah jadi marah, melaknat kita, subhanallah, kita juga nggak tahu. Makanya diringankan hisabnya termasuk cara kita laksanakan sholat tahajud. Yang ketiga, mampu melewati surat bagaikan kilat.
sirat bagaikan kilat. Sudah biasa kita dengar katanya yang jembatannya itu ya setajam apa itulah, kita bisa melewati bagai kilat. Yang terakhir, diberi kitab catatan amalnya pada tangan kanan, bukan pada tangan kiri. Kalau pada tangan kanan berarti insya Allah kita mendapatkan rahmatnya. Maka dari itu kita semua kalau udah tahu fadilah sesuatu ya jangan cuma tahu, mari kita amalkan walaupun sedikit demi sedikit. Walaupun cuma tahajudnya 2 rakaat, ternyata agak mepet fajar, mepet sebelum subuh, ya nggak apa-apa. Siapa tahu cuma dengan itu Allah memberikan rahmat, menjadi jalan Allah memberikan rahmat kepada kita. Gak ada yang tahu. Ya, karena itu kita harus melakukan semua kebaikan, banyak kebaikan, lakukan semua kebaikan, termasuk melaksanakan sholat tahajud. Gak ada yang tahu loh ya sholat tahajud karena malam hari, termasuk kemarin yang sempat viral kan yang ada orang dia itu se-Indonesia mungkin ya, se-Indonesia itu terkenal pokoknya dijudge buruk. Nah, sama salah satu syekh di sini, syekh Indonesia dibelakan, jangan memvonis orang itu buruk karena siapa tahu dia punya 2 rakaat sholat tahajudnya, bisa jadi menjadi jalan Allah memberikan rahmat kepada orang tersebut. Sekian, banyak kesalahan dan kekurangan, maaf. Mari kita tingkatkan ibadah kita untuk menuju manusia yang lebih sempurna, untuk menuju Islam yang lebih damai dan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.